Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah seseorang memanifestasikan dirimu. Ini general reading, bisa resonansnya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja. Kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang memanifestasikan dirimu. Ini pakai ini ya, ala kartunya jatuh sendiri gitu. Energi seseorang yang memanifestasikan dirimu, kamu seperti apa? Ada yang mau lihat aku shuffle nunggu kartu jatuh? Bisa, apapun bisa guys sebenarnya, tinggal akunya aja mau atau enggak. Ini aku bikinnya di malam hari. Oh iya, by the way, gimana lebarannya? Sudah masuk ini ya, masuk kerja ya? Oh iya, minal aidin wal faizin from me to you guys. Kalau aku sih kayaknya nggak punya salah ya. Aku yakin banget sih aku nggak punya salah. Bercanda. Ya udah. Karena udah malam, I don't have energy to lalalala lili. Kita langsung mulai aja. Energi kamu ke seseorang yang memanifestasikan dirimu. Energinya marah-marah nih. Kenapa marah-marah? Marah-marah karena ada sesuatu yang berbeda di antara kalian, atau awalnya berbeda dulu baru kamu emosi sama orang itu. Banyak kesedihan, kegalauan, dan kamu tuh apa ya, kayak datangnya dia ke hidup kamu tuh lumayan bikin kamu overthinking, kamu nggak ngerawat diri, kamu jadi kurus misalnya gitu ya, kayak kamu nggak terlalu mikirin diri sendiri deh gitu ya. Bisa dibilang dia memberikan bad energy atau pengaruh buruk ke kamu ya. Menurut kamu hubungannya nggak positif nih ya, nggak baik ya, mungkin karena kebanyakan marah atau emosinya, jadi ya nggak positif, nggak baik menurut kamu. Dan energinya lama-lama yang tadinya semangat, pengen banget, lama-lama kayak udahlah males, lama-lama menurun nih intensinya atau komunikasinya juga. Ada rasa takut kayaknya kamu buat ketemu dia, atau males menunjukkan diri kamu karena itu ada marah, ada rasa kesel, emosi. Banyak yang kamu keluarkan juga, entah effort, materi, uang, atau pengorbanan. Energi seseorang ke kamu adalah dia cuma memantau kamu dari kejauhan, entah apa yang membuat dia kayak menahan dirinya untuk maju ke kamu. Dia juga berusaha menunjukkan effortnya, tapi dia tuh kayak apa ya, dia tuh kayak perhitungan untuk berkorban atau berjuang ke kamu. Dia merasa udah berjauhan sama kamu nih. Ada yang berjauhannya tiba-tiba juga, dan hubungannya menyenangkan menurut dia, walaupun ada emosi-emosinya juga. Apa ya, ada rasa sakit hati tapi dia nggak tunjukkan ke kamu nih. Seseorang memanifestasikan dirimu. Mau dilama-lamain shuffle-nya malah jatuhnya cepet banget. Kayaknya aku nggak bakat deh guys shuffle lama. biar lama gitu shuffle-nya, maksudnya. Seseorang yang manifestasikan dirimu cukup dekat sih sama kamu. Kayak kalau dekat sama kamu tuh kayak dunia milik berdua gitu. Kenapa gitu ya? Udah ngerasa deket banget, terikat banget. Mungkin ya
kamu atau dia nih yang hadir ketika lagi move on. Entah dia yang hadir ke kamu pas kamu lagi move on, atau kamu hadir ke dalam hidup dia ketika dia lagi mau move on dari seseorang. Ada hubungan yang berkembang di sini. Seseorang yang tubuhnya agak kurus, nggak terlalu gemuk maksudnya. Sikapnya dingin, agak-agak cuek, dan dia kayak males buat effort ya. Aku tuh males kalau shuffle jatuh sendiri gitu tuh berantakan. Kayak aku agak OCD guys, kayak aku nggak suka sesuatu yang berantakan. Seseorang yang manifestasikan dirimu adalah seseorang yang masih for fun aja, nggak yang serius banget nih, atau belum yang seserius itu ke kamu. Agak sensitif, baperan. Dia tuh kayak poin kamu dari mana aja. Ada sesuatu yang bertumbuh, mungkin tentang perasaan di sini juga bertumbuh ke kamu. Dan perasaannya bertumbuh ketika lagi bertemu tuh, entah terkoneksi atau ada sesuatu yang membuat dia klik sama kamu juga. Emang orangnya kayaknya nggak mau banyak bicara ke kamu, atau ketika lagi komunikasi sama kamu tuh ada aja marahnya kalian, ada aja masalahnya kamu sama dia. Orangnya menyenangkan sebenarnya. Dia lebih seru, lebih asik pas ketika lagi face to face ketemu daripada via chat atau teleponan. Kalau ada sesuatu yang dia nggak suka, dia tuh mengungkapkan, marah, speak up. Dia merasa serba salah untuk hubungannya sama kamu. Maju salah, mundur salah, makanya komunikasinya suka nggak jelas. Mungkin di sini antara kamu sama dia pernah saling membantu. Bantu apa kira-kira? Yang kamu dan dia yang tahu ya. Dia tuh suka kepusingan gitu kalau mikirin kamu atau hubungan ini, kayak harus gimana ya, atau harus bersikap gimana, harus balas apa. Nah itu bikin dia kepusingan gitu. Bukan kamu yang bikin dia pusing, bukan. Tenang ya. Ups. Seseorang memanifestasikan dirimu, seseorang yang suka olahraga, workout. Dia tuh banyak perkembangan di dalam hidupnya juga. Orangnya menyenangkan. Dia tuh tipenya apa ya? Mungkin juga orang penting di sekitarnya dia. Dan bisa jadi udah punya pasangan ada. Dia tuh entah bekerjanya sering pakai gadget, sosial media, atau dia suka stalking kamu di sosial media. Mungkin dia menganggap kamu tuh kayak ratu atau raja, penting juga buat dia. Seseorang punya kedudukan atau jabatan penting. Seseorang yang selalu mau effort untuk sesuatu yang diinginkan. Sudah dipastikan kamu sama dia menjauh sih, makanya dia memanifestasi sesuatu dari diri kamu. Dia punya beberapa orang terdekat atau bestie-bestinya. Orangnya agak ini ya, easy going, social butterfly juga, gampang dekat sama orang-orang. Ya. Seseorang yang ingin mengatakan kalau dia nggak bisa berhenti untuk mikirin kamu. Jadi dia kepikiran terus nih kayaknya nih. Tapi entah gimana seseorang ini kayak mau healing atau move on dari kamu. Dia tuh sering banget kalau malam kayak masih terjaga. Masih ini kayak overthinking di jam-jam OVT gitu. Dia kepikiran gitu loh. Ya. Di jam-jam sebelum tidur dia tuh kepikiran banget.
stay awake thinking about you. Nah, yang tadi aku bilang kan kayak ada aroma cinta segitiga. I'm not available. Apakah dia udah punya pasangan? Dan dia tuh sadar dia udah melakukan sesuatu yang menurut dia tuh kelewatan, atau dia sudah melampaui batasan-batasan sikapnya ke kamu. I feel you even though we are apart. Nah, tadi aku bilang kalian tuh sebenarnya udah menjauh antara kamu sama dia. Tapi dia bisa ngerasa energinya tetap kayak di sekitarnya dia gitu. Energi kamu tuh masih di sekitarnya. Energi kamu masih di sekitar dia ketika kalian sudah berjauhan atau ada jarak. Dan dia ngerasa kamu tuh meninggalkan dia duluan. Entah siapa yang meninggalkan, tapi dia ngerasa kamu ninggalin dia duluan ya. Seseorang manifestasikan dirimu. Ini aku ambil poin-poinnya aja ya. Seseorang yang sebenarnya bingung ya, kehadiran dia ke kamu tuh apa gitu. Dia mau apa, dia bingung. Intensinya apa, dia juga bingung. Atau mungkin kamu juga bingung intensi dia ke kamu tuh apa. Kalau ditanya kayak apa yang bikin dia suka atau yang bikin dia cinta ke kamu tuh apa, dia masih bingung. Banyak bingungnya ya. Dan dia sangat mikirin apa yang dikatakan orang lain tentang hubungan kalian. Kayak pandangan orang, omongan orang, itu tuh penting banget menurut dia. Dia sangat curious dan concern tentang itu juga. Dan mungkin dia banyak melakukan hal-hal yang menurut kamu tuh enggak banget. Kayak bikin kamu kesel, bikin kamu marah. Dan ini juga ada yang hubungannya belum terlalu lama, tapi udah kayak bermasalah duluan. Tapi sebenarnya belum selama itu. Orangnya tuh suka sikap atau cara dia memperlakukan kamu tuh kadang menurut kamu tuh nyebelin. Contoh, entah dia cuek atau dia slow respon, atau cara dia komunikasi ngechat kamu tuh nggak banget gitu. Pokoknya agak red flag mungkin bisa dibilang, atau agak rude atau apa yang menurut kamu tuh kamu sebenarnya ada nggak sukanya sama sikap-sikap orang ini. Ya, ada seseorang yang mau minta maaf juga. Dan orang ini tuh pengennya ya suatu hubungan tuh ya di atas kontrolnya dia. Kamu nggak bisa suka-suka hati, tapi dia suka dia itu biasa menurut dia. Jadi dia lebih suka mengontrol everything, termasuk hubungan ini, termasuk kamu juga. Dan kamu tuh sering banget nunggu-nunggu kode dia, tanda-tanda atau apa dari dia. Tapi bisa juga beberapa hal yang kamu lakukan menurut dia itu kode-kode untuk dia. Contoh, kamu posting sesuatu, lagu atau apa, dan menurut dia itu tuh buat dia. Gitu. Dia sering banget kepoin kamu dari kejauhan. Dan beberapa hal yang dia lakukan itu makin memperburuk hubungan kamu sama dia. Berarti banyak nyebelinnya di dia ya. Berarti kalau hubungan kalian berantakan, ya itu salah dia gitu ya. Seseorang manifestasikan dirimu. Seseorang yang mungkin suka baca buku, atau beberapa mungkin kayak udah pengen move on dari kamu, kayak udah gak mau lagi buka-buka hubungannya sama kamu. Atau seseorang yang masih ini nih, bolak-balik ngecek kontak kamu, entah kamu ngechat dia, entah kamu saling ngeblok, jadi dia ngecek kamu udah unblock atau belum, kayak gitu-gitu ya. Atau kamu delete dia mungkin, atau dia delete kamu. Pokoknya salah satu ada yang menutup akses. Seseorang yang sebenarnya benar sih nih, red flag dia. Dan lama-lama nih orang ini kayak menghabisi apa? Contoh, kamu kasih materi dia terus, materi kamu habis. Contoh, kamu kayak kepikiran dia terus, jadi kan wah kamu stress overthinking. Contoh, kamu jadi malas makan, ya itu lama-lama kamu kurus, menggerogoti tubuhmu misalnya ya. Tapi di sini ada energinya memang kayak culas, negatif atau red flag. Energinya nggak terlalu positif, tapi dia memanifestasikan kamu. Aduh, agak takut, agak serem ya.
Mungkin yang memanifestasikan kamu ada lebih dari satu orang ya. Tadi kan awal aku bilang kurus, mungkin di sini ada yang terlihat lebih gemuk. Yang gemuk ini suka banget say something sweet, kayak memuji kamu lah, kayak menyanjung-nyanjung kamu lah, terus sok-sok word affirmation lah, pokoknya sesuatu yang manis. Entah nih selaras nggak perkataan dia yang manis sama tingkah lakunya. Jangan-jangan perkataan yang manis tapi tingkah lakunya nggak banget ya. Kamu sama dia lebih banyak via teks ya, texting komunikasinya. Kita cari tahu kenapa seseorang ini memanifestasikan kamu. Seseorang memanifestasikan kamu karena dia nggak bisa melepaskan kamu. Karena energinya kayaknya ketarik terus ke kamu nih. Dan dia merasa sulit buat mendapatkan kamu, memiliki kamu, atau sulit buat kamu tuh memperhatikan dia. Ini banyak kesulitan menurut dia, makanya dia manifestasi kamu. Dan hubungannya banyak emosi-emosinya. Ya mungkin manifestasinya sesimpel kayak supaya hubungannya lebih hangat gitu, nggak ada emosi-emosi lagi, kan bisa juga ya. Karena ada sesuatu yang mau dia capai dari hubungan ini. Karena kamu juga menghantui dia, terbayang-bayang terus tapi hubungannya nggak nyatu nih, nggak bersama. Itu kan mungkin dia stres ya. Ya udah, jadi dia lewat jalur belakang dia manifestasi deh, doa-doa gitu ya ke semesta. Dia memanifestasi karena dia berharap sama kamu ya. Dan perasaan dia makin lama tuh makin besar. Ini ada juga yang hubungannya baru, jadi udah berharap, perasaannya makin lama makin besar, jadi dia ikut berdoa juga ya, mendoakan hubungan ini. Udah banyak effort yang dia keluarkan, jadi dia berharap yang baik-baik sama hubungan ini. Kenapa dia manifestasi kamu? Karena kamu tuh satu-satunya di hati dia. Kayak dia deketnya sama kamu aja, atau dia berharapnya sama kamu aja, atau menurut dia kamu tuh the best of the best, number one. Jadi kamulah yang dia kejar, kamu yang dia tuju, kamu yang dia inginkan. Jadi cuma kamu aja yang dia manifestasi. Dan mungkin ada yang memberi batasan ya di sini. Dia berharap kayak kamu lebih banyak komunikasi lagi sama orang ini. Kamu lebih care, mau pay attention ke dia, nggak secuek itu harapannya dia juga. Dia sering mikirin kamu sih. Menurut dia kamu orang yang penting buat dia. Dan dia tuh kayak pengen banget sama kamu. Kayak mukbang, ingin memiliki, ingin bersama, ingin dekat, ya ingin seperti itu. Merasa klik, energinya sama, atau merasa satu frekuensi sama kamu. Ya balik lagi yang tadi, jadi jatuhnya berharap kamu ya. Ada yang menganggap kamu tuh kayak home, rumahnya, yang ngerasa udah secocok itu sama kamu, dan kayak udah memantapkan hatinya maunya kamu aja gitu, atau di hatinya tuh udah ada kamu seorang, atau kamu tuh menempati bagian yang penting part di hatinya itu. Dan kayak kamu tuh yang bikin dia pengen berusaha. Mungkin banyak yang lain, option lain, tapi dia nggak sepengen itu untuk berusaha mendapatkan. Tapi kalau kamu tuh beda rasanya. Dan orang ini kayak ngejar kamu ya. Ada yang energinya tuh kayak ngejar, ada yang semakin dia ngejar kamu malah semakin ngejauh. Nah kenapa kayak gitu? Bisa jadi beberapa dari kalian kayak takut sakit hati, trauma, atau udah gak percaya lagi sama orang ini, tapi orang ini masih pengen dekat, mau memiliki, atau masih pengen lah berharap ke kamu. Itu alasannya ya. Kita cek apa sih yang dia manifestasikan
Sebenarnya sih agak mirip ya sama kenapa dia manifestasi kamu. Cuma kita lihat aja, siapa tahu berbeda jawabannya. Apa yang dia manifestasikan tentang kamu. What kind of manifest? Yang dia manifestasikan adalah ya kamu semakin dekat, apa ya, kamu nggak cuek dan banyak komunikasi lah, nggak cuma dekat aja tapi terjalin komunikasi ya. Jadi ada kan orang yang dekat tapi jarang komunikasi gitu, tapi sebenarnya dekat. Nah, dia berharapnya tuh makin banyak komunikasi, jadi mungkin terjalin keterikatan emosional kalau banyak komunikasi dari sana. Yang manifestasi ini banyak hubungan cinta segitiga ya. Dan ada yang memanifestasikan supaya kamu lebih care juga, supaya hubungannya jelas, karena di sini beberapa hubungannya ada yang gak jelas. Dan ada yang merasa terbebani sih, nggak tahu apa yang bikin terbebani, tapi kayak dia berharap hubungannya jelas aja gitu, arahnya kemana, lebih pasti. Dia tahu kedepannya nih seperti apa gitu. Yang dia manifestasikan, kamu harus ke dia aja. Gimana jelasinnya? Ya dia tuh manifestasi atau berharap kamu tuh ke dia aja, nggak ke orang lain. Jadi kayak kamu ke dia, dia ke kamu gitu. Jadi kamu nggak lirik atau nggak memiliki yang lain, atau di hati kamu tuh cuma dia seorang, dia pengennya kayak gitu. Atau bisa juga dibilang dia pengennya kamu memiliki dia aja, atau kayak bisa menegaskan diri kamu untuk ya ke dia aja gitu, nggak ke yang lainnya, nggak ada option lain juga, seperti itu maksudnya. Yang dia manifestasikan adalah dia pengen kamu care ke dia tuh jadi satu-satunya orang yang penting buat kamu, gak ada yang lain. Sama juga sih kayak yang tadi, mirip lah ya, ibaratnya dia pengen dipentingin lah, jadi orang yang penting buat kamu, dia aja, gak ada yang lain. Yang dia manifestasikan, kamu lebih mau mendengarkan apa yang dia katakan, kamu lebih mau mendengarkan dia juga. Sama kayak yang tadi sih, nggak cuek ya. Jadi dia ngomong apa, kamu tuh dengerin, kamu menyimak. Dia berharap hubungannya lebih mudah dijalani, nggak ada beban-beban lagi. Terus kamu juga lebih jujur ke dia, mengatakan apa aja, nggak ada sesuatu yang disembunyikan. Dia berharap kamu memperjuangkan dia juga, kamu berjuang, mau berkorban untuk hubungan ini juga, kamu lebih mau effort, dan kamu gak gampang ngejudge dia. Kamu juga kalau bisa tidak memanipulasi sesuatu, lebih jujur aja yang tadi, terbuka dan open minded. Dia berharap kamu gak terlalu sensitif, gak gampang baper lah gitu, dan kamu gak terlalu dingin. Intinya yang tadi sih, gak cuek. Dia harapannya kayak gitu. Coba kita cek apa ya, energi seseorang yang memanifestasikan kamu. Tetap aja kardonya aku jatuh-jatuhin juga. Energinya entah ya, orang ini merasa ada sesuatu yang hilang dari diri dia. Kalau tadi kan awalnya aku cek kalian menjauh ya, jadi kayak ada sesuatu yang hilang, kayak dia ngerasa sesuatu tuh pergi atau meninggalkan dia, kayak separuh jiwanya tuh pergi, hilang, entah kemana. Ada yang patah hati dari mereka juga. Yang tadi tuh ada yang ngerasa banyak yang sudah dia keluarkan
uang-uang nih aku lihat ya. Apakah dia mengeluarkan materi untuk kamu atau hubungan ini? Energinya kayak berusaha untuk menjauh, tapi kayak masih ingin memiliki atau masih ada rasa penasaran. Makanya mau manifestasi kan, karena masih penasaran. Mungkin dia tipenya gini, nggak mau effort, nggak mau berjuang. Dia berharapnya kamu lah gitu, yang mendekat duluan atau datang duluan ke dia. Gengsi mungkin ya. Energinya mau sih bertemu sama kamu. Ini kayak pengen ada pertemuan, happy, fun. Dan pengen ada sesuatu yang apa ya, energinya lebih ke fun, enjoy. Pertemuannya tuh bukan sesuatu yang membebankan atau berat, lebih ke mungkin ya obrolannya ringan-ringan atau update kehidupan. Ada yang perasaannya bertumbuh sih, tapi entah gimana ketika perasaannya bertumbuh malah ada jarak sama kamu. Bingung harus kayak gimana. Ada kesedihan juga, ada merasa marah, emosi juga. Merasa hubungannya udah retak, udah berantakan sama kamu. Ada rasa sakit hati, tapi dia ngerasa kamu juga sakit hati. Bisa jadi sakit hatinya karena keadaan, contoh hubungan cinta segitiga. Jadi ya gimana gitu. Jadi sama-sama sakit hati dan sama-sama merasa ada penghalang di tengah-tengah hubungan kalian. Merasa ada jarak sama kamu, merasa ada perbedaan juga sama kamu. Energinya padahal sama. Contoh sama-sama punya perasaan, feeling, tapi ada perbedaan, contohnya ada jarak yang jauh, culture yang berbeda, keyakinan, atau apalah gitu. Ada yang ngerasa meskipun dia dekat sama yang lain, tetap dia kayak cari kamu lagi, datang ke kamu lagi, atau mikirin kamu lagi. Yang tadi, kamu tuh ibaratnya kayak sebuah rumah gitu. Atau apa ya, di sini ada rumah. Atau tadinya kalian tuh berdekatan nih, misalnya satu kantor, sekarang udah nggak satu kantor, atau satu wilayah area rumah, sekarang udah nggak. Nah, itu contoh-contohnya aja ya. Dan energinya ketika stalking atau kepoin kamu, banyak dari mereka itu yang sedih, emosi, marah. Kenapa seperti itu? Energinya juga keras kepala sih, kayak sekalipun hubungan kalian berantakan, dia tetap pada pendiriannya, tetap pada keputusannya, entah apa ya keputusan dan pendiriannya itu. Contoh dia menjauh, padahal hubungannya berantakan, harusnya kan diperbaiki atau minta maaf atau apa, tapi dia tetap nggak mau, tetap diam atau tetap menjauh atau tetap nggak mau banyak bicara atau tetap nggak mau minta maaf, atau dia tuh nggak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan ke kamu gitu. Yaitu yang aku bilang tadi, keras kepala. Dia nggak mau menurunkan harga dirinya mungkin untuk sesuatu di hubungan ini gitu ya. Pasti kalian paham deh kalau emang sebenarnya kalau cerita ini relate sama kalian. Udah, kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak seseorang yang memanifestasikan dirimu. Tapi setelah shuffle-nya kayak gini, ternyata cepat ya waktu berjalan. Ada zodiak Cancer, Scorpio, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Gemini, inisial hurufnya. Ada huruf S, W, K, T, C, X, O, lampunya gerak, U, H, A, G, N, F, and then Z. Oke, itu aja geng. Thank you for watching. Don't forget to stay positive, be your mind and soul. Bye!